Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Marzigal Amin selaku MC dan moderator pada acara Forkom hari ini. Yang terhormat Bapak Henry Pahardiono SSI MPD selaku Kepala Jurusan Teknologi Pendidikan. Yang terhormat Ibu Erlina Ika Oktaviani MPD selaku Pembina HMJ Teknologi Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen. Yang terhormat Ketua HMJ TEP 2020. Yang saya hormati para panitia yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini, serta peserta Forkom Online 2020 pada kesempatan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada forum dalam rangka melaksanakan Forkom Online 2020. Baik, Forkom kali ini diikuti oleh mahasiswa teknologi pendidikan dari angkatan 2019 sampai 2016. Adapun 2016 mungkin masih belum hadir. Saya selaku MC dan moderator mengucapkan selamat datang di Forkom Online 2020. Kepada Mas Faiz, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mas Akbar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan, Bapak Henry Pahardiono. Yang terhormat Ibu Herlina. Yang terhormat kepada para Bapak dan juga Ibu dosen Teknologi Pendidikan. Dan tak lupa yang saya hormati segenap pengurus dan juga teman-teman peserta Forkom TEP pada 2020 ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk segenap para Bapak dan juga Ibu dosen, kemudian untuk para peserta. Jadi diharapkan dengan adanya Forkom ini kita dapat menampung segala jenis aspirasi dari mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan 2020 dengan sesuai dengan temanya, yakni bangun sinergi, satukan inovasi dan juga wujudkan aspirasi. Diharapkan dengan adanya Forkom ini aspirasi-aspirasi yang sudah tertampung dapat kita wujudkan dan mengubah jurusan teknologi pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Faiz atas sambutannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Henry Pahardiono untuk menyampaikan kata sambutan pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat pada HMJ yang telah melakukan kegiatan yang cukup konstruktif ini. Yang pertama itu. Yang kedua, saya mengucapkan selamat telah melakukan aktivitas yang selama ini kita terganjal dengan kondisi COVID-19. Memang agak sulit bagi kita harus merubah cara kita berkomunikasi. Yang ketiga,
seandainya nanti ini adalah sebuah kegiatan yang penting, maka perlu didokumentasikan ya. Baik itu dalam wujud video ya, ini sudah direkam, kemudian dalam bentuk teks mohon ada notulen, dan itu agar bisa menjadi catatan untuk kami sebagai penyelenggara, itu supaya dapat memfasilitasi secara terus-menerus dan lebih meningkat. Yang kelima, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman panitia, terutama yang sudah dengan berdedikasi tinggi untuk menyelenggarakan ini. Mungkin itu dari saya. Nanti mungkin lebih baiknya kita langsung melangkah di acara yang paling yang paling utama, yaitu kita akan melakukan audiensi atau kita akan melakukan komunikasi dua arah. Nah, itu saja mungkin sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Henry atas sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan hasil Forkom kemarin. Setelah saya bacakan, mohon Pak Henry untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, saya akan bacakan hasil Forkom. Untuk angkatan sebanyak 48%, 2019 mengikuti sebanyak 48%, 2018 mengikuti sebanyak 32%, 2017 sebanyak 15%, dan 2016 sebanyak 5%. Untuk platform yang sering digunakan ada Zoom, poinnya kurang dari 20, WhatsApp Group poinnya lebih dari 100, Google Classroom poinnya sebanyak lebih dari 20, Google Meet sebanyak 180, Sipejar sebanyak lebih dari 150, dan lainnya lebih dari 5. Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut Anda platform manakah yang paling efektif untuk digunakan saat pembelajaran online? Yang pertama, Zoom kurang dari 20, WhatsApp Group lebih dari 60, Google Classroom lebih dari 20, Google Meet lebih dari 160, Sipejar hampir menyentuh angka 100, dan lainnya masih ada lebih dari sekitar 10. Bagaimana proses pembelajaran menggunakan Sipejar? Di sini di grafik diterangkan sebanyak 60%, adapun 60% cukup membantu, 29% sangat membantu, 10% kurang membantu, dan 1% menyulitkan. Selama pembelajaran online, apakah Anda memahami materi yang disampaikan? Di sini cukup memahami sebanyak 64%, didominasi oleh cukup memahami, kurang memahami sebanyak 30%, sangat memahami sebanyak 3%, dan tidak memahami sebanyak 3%. Menurut Anda, apa penyebab tidak memahami materi yang disampaikan dalam pembelajaran online? Yang pertama, penyampaian materi poinnya lebih dari 100, koneksi internet poinnya lebih dari 100, hampir menyentuh angka 120, tidak ada petunjuk yang jelas lebih dari 100, tidak ada feedback lebih dari 60, platform yang digunakan lebih dari 20, kurangnya sumber belajar lebih dari 60. Adapun yang lainnya lebih dari 0. Menurut Anda, metode belajar apa yang paling efektif ketika pembelajaran online berlangsung? Pertama, membaca teks, poinnya lebih dari 40, analisis video, poinnya lebih dari 80, diskusi, poinnya lebih dari 100, telekonferensi, poinnya lebih dari 120, tugas mandiri, poinnya lebih dari 60, kuis, poinnya lebih dari 80, video tutorial
120 belajar dengan orang tua lebih dari 0, dan lainnya hanya sedikit. Menurut Anda, media belajar apa yang paling efektif digunakan saat pembelajaran online? Buku poin 20 poin, multimedia interaktif lebih dari 140, video lebih dari 140, PowerPoint lebih dari 80, modul lebih dari 40, jurnal 40, website lebih dari 100. Menurut Anda bagaimana kinerja HMJTEP selama ini? 72% menjawab sangat baik, 23% menjawab cukup baik, 3% menjawab kurang baik, dan 2% menjawab buruk. Menurut Anda, fasilitas apa yang perlu ditingkatkan di jurusan TEP? Yang pertama, ruang kelas, poinnya lebih dari 80, jaringan internet, poinnya lebih dari 140, media pembelajaran, poinnya lebih dari 120, laboratorium, poinnya lebih dari 100, perpustakaan 80 lebih, dan lainnya di angka lebih dari 0. Menurut Anda, bagaimana cara pihak jurusan TEP dan komunikasi pihak antara jurusan TEP dengan mahasiswa TEP? 60% menjawab sangat baik, 24% menjawab cukup baik, 10% menjawab kurang baik. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda menjadi bagian dari keluarga teknologi pendidikan? 53% menjawab sangat senang, 41% menjawab cukup senang, 5% menjawab galau, 1% menjawab tidak senang. Baik, itulah hasil dari Forkom yang kemarin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Henry Praherdiono untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih. Saya sangat apresiatif dengan bentar. maaf feedback. Karena kita di sini rame-rame nih. Kayak nobar. Terima kasih, ini apresiatif sekali. Saya dengan hasil yang sudah dihasilkan teman-teman, dan insya Allah kan kita tingkatkan. Yang pertama mengenai perkuliahan, memang saya mengakui sekali bahwa kondisi saat ini kita semua terkejut ya, semuanya terkejut semuanya, tidak kecuali mahasiswa maupun dosen, itu semuanya terkejut semua karena COVID itu membuat kita terkejut. Sebenarnya bukan online-nya ya, kalau online kan biasa ya, tapi begitu rekan-rekan sudah berada di rumah dan mengakses itu miliknya sendiri, yaitu membiayai sendiri, yang biasanya kan kita bisa nebeng nih ceritanya, bisa nebeng wifi-nya universitas atau fakultas. Nah, terpaksa teman-teman harus menggunakan pulsanya sendiri, dan ini menjadi ketidaknyamanan ya, saya akui ini belum ada. Tapi ada beberapa kebijakan kemarin alhamdulillah dari universitas mengenai bantuan pulsa, itu mungkin begitu ya Bu Ika ya, sudah didapatkan mahasiswa ya bantuan pulsa? Belum sepertinya Pak. Oh ya, sebenarnya ada bantuan pulsa. Kalau nanti teman-teman, kayaknya kemarin teman-teman harus mengubah di siakatnya. Nah, di siakatnya nomornya itu harus berubah, nomornya Telkomsel atau nomornya Indosat. Setelah itu akan dikirimi pulsa oleh universitas. Ini yang kemarin itu gitu ya, itu sudah dilaksanakan. Yang kedua memang bantuan dari mahasiswa yang tidak bisa pulang, gitu ya, tidak bisa pulang karena sudah terjebak COVID gitu ya, itu ada bantuan dari universitas. Ya memang jurusan hari ini ada perpanjangan tangan dari
universitas dan fakultas itu. Jadi kebijakannya pasti nggak bisa lepas dari kebijakan universitas dan kebijakan fakultas. Nah, untuk ke depan ini harus dipersiapkan teman-teman untuk menanggapi masalah yang sudah masuk tadi. Ini ada kebijakan bahwasanya pertemuan tatap muka itu maksimal 25%. Maksimal. Saya garis bawahi. Pertemuan offline itu maksimal 25%. Artinya nanti mahasiswa tiap angkatan akan datang ke UM secara bergantian. Jadi nanti angkatan berapa gitu ya, nanti bulan apa angkatan itu yang mengatur jadwalnya UM. Jadi ini sudah resmi gitu ya, sudah resmi seperti itu. Akan tetapi ini menurut Mas Menteri Pak Nadiem yang saya ikuti gitu ya, dan saya terus mengikuti beliau di sepanjang new normal ini, bahwa yang berhak untuk mengizinkan mahasiswa datang ke kampus adalah orang tua. Jadi kebijaksanaan UM akan kalah kalau seandainya orang tua tidak mengizinkan. Itu yang 3 hari yang lalu Pak Menteri Pendidikan mengungkapkan hal tersebut. Jadi secara garis besar nanti teman-teman akan mengalami perkuliahan sebanyak 75% sampai 100% itu daring. Pembelajaran dalam jaringan dari rumah. Nah, itu namanya daring-darum, gitu ya. Nah, itu jadi sampai bulan Desember. Nah, itu sudah keputusan dari pihak kementerian, perpanjangan tangannya kemudian pihak universitas dan pihak jurusan juga akan menggunakan itu. Nah, poin yang ketiga, jurusan akan melakukan persuasi kepada dosen-dosen ini supaya membuat kebijakan mandiri untuk tidak terlalu banyak menggunakan video conference karena berbiaya tinggi. Meeting ini gini berbiaya tinggi loh rekan-rekan. Zoom-nya itu menghabiskan pulsa banyak, gitu ya. Jadi nanti insya Allah kita akan mensosialisasikan untuk meminimalisasi penggunaan pulsa, kecuali teman-teman nanti ada giliran untuk bisa datang ke kampus. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, saya menyepakati memang kita akan berusaha memfasilitasi internet. Akan tetapi rekan-rekan tentunya tidak bisa merasakan ya untuk sementara ini di kampusnya karena ini semuanya dari rumah ya. Gitu. Jadi belum bisa merasakan sampai Desember rekan-rekan. Jadi hanya 1 bulan kayaknya panjenengan semua ini ada di kampus. Jadi bergiliran. Nanti jadwal dan ketentuannya ada di sana. Tapi insya Allah ini jurusan sudah mengajukan beberapa perangkat nanti untuk pelayanan internet. Nah, begitu insya Allah Januari atau semester genap nanti teman-teman mudah-mudahan sudah bisa merasakan perubahan itu. Yang kelima mengenai pola pembelajaran yang disetujui oleh UM itu kemungkinan ya secara umum 2 LMS dan media sosial. Jadi ada kalanya nanti dosen menggunakan LMS Si Pejar atau Google Classroom itu juga diperkenankan oleh UM. Kemudian ada kalanya dosen menggunakan fasilitas media sosial seperti WA. Jadi ini juga boleh. Jadi karena memang kita masih belum siap
gitu. Ya karena yang siap ini jelas mahasiswa semua karena kelahirannya kan ya di tahun sekitar 2000 ya, sekitar tahun 2000-an itu ya siap. Lah kami ini yang lahirnya tahun 70-an itu ya, tahun 60-an kayaknya ampun deh. Jadi untuk menyikapi teman-teman memang saya meminta maaf nanti sebagian dosen memiliki memiliki perkuliahannya tetapi hanya lewat WA karena mungkin kan, tapi mohon dimaklumi. Tapi kami akan berusaha memfasilitasi semua, yang penting bisa belajar gitu, yang penting udah belajar. Dan untuk pulsa kayaknya itu nanti ada kebijakan dari UM. Tapi sudah saya katakan lagi di kebijakan yang kedua itu bahwasanya kita kurangi video conference. Sudah kita ulang ya, nanti kalau kita mudah misalkan pakai Telegram yang bisa bareng-bareng ya nggak apa-apa. Cuman memang ini yang paling dianalisis adalah yang video conference. Ini kami menghitung-hitung mahal ya. Ini kalau saya hitung itu 2 sampai 3 juta per bulan. Itu kalau semua mahasiswa mengikuti perkuliahan aktif loh ya. Aktif terus nanti kemahasiswaan aktif. Itu lumayan, itu sekitar 2 jutaan itu. 2 jutaan itu habis itu. Nah, itu makanya kita gunakan itu yang asinkronus, yang tayang tunda. Kan banyak paketan YouTube kan ya. Nah, itu banyak paketan YouTube, nanti kita usahakan dosen-dosen akan melakukan syuting tayang tunda kemudian diupload ke YouTube, sehingga kalau Telkomsel itu ada paketannya, yang YouTube, apalagi Indosat itu juga banyak paketannya yang murah-murah gitu ya. Jadi diarahkan ke sana, atau media sosial IG gitu. Nanti teman-teman akan kami usahakan bisa terlayani dari situ. Begitu mungkin teman-teman. Jadi mohon ini kerjasamanya memang ada beberapa hal yang berubah, mohon maaf karena new normal ini kayaknya mengubah beberapa hal, dan saya memang dalam posisi kita semua ya tidak berdaya dengan kebijakan, akhirnya muncullah kebijakan. Jadi sebenarnya tidak boleh begini, sebenarnya kan maksimalnya kebalik, tapi karena kondisinya ini di sebagian tempat ini ya, termasuk di rumah saya itu kan sudah epicentrum merah ya, epicentrum COVID di Lawang itu sekarang sudah tidak PSBB ya, sudah sekarang namanya PSBM, yaitu pengetatan sosial skala mandiri. Jadi karena saya juga tidak tahu kondisinya teman-teman kayak apa di daerahnya, maka kita batasi diri supaya nanti tidak dipersalahkan menjadi epicentrum penularan COVID. Jadi mohon maaf nanti tetap mahasiswa akan dilakukan penjadwalan walaupun hadir ke kampusnya sendiri. Mohon maaf. Bapak, dan juga protokol COVID ini sudah diberlakukan. Mahasiswa yang melakukan konsultasi bisa dilayani di kampus secara pakai physical distancing syarat. Jadi boleh sekarang rekan-rekan mau dolan kampus, kemudian tapi asal sudah izin ke orang tua lah ya, karena orang tua itu yang paling penting menurut Pak Menteri. Diperbolehkan oleh orang tua, silakan ke kampus, mau ketemu dosen, mau ketemu apa, tidak satu-satu konsultasi. Jadi konsultasi bisa online maupun offline. Jadi boleh sekarang di kampus, cuma protokol COVID-nya dipakai. Tidak memakai masker di kampus tidak dilayani. Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman datang enggak pakai, tidak dilayani. Jadi walaupun sampai pelitang di tempat dosen ya enggak dikasih apa-apa gitu ya. Enggak diajak ngobrol, dibiarin. Gitu. Jadi tetap ya itu. Jadi semua ini sudah dilonggarkan, kita mengikuti protokol COVID.
Nah, kalau ada permasalahan segera menghubungi, kita sudah memiliki kontak setiap angkatan dan itu independen. Saya jamin kerahasiaan rekan-rekan yang ada di WA tiap angkatan, saya jamin tidak mempengaruhi nilai apapun. Saya yang tanggung jawab. Jadi nanti rekan-rekan jangan takut mengeluarkan unek-unek, nggak usah melewati Instagram di luar. Langsung saja salurannya sudah dibikinkan di tab melalui WA. Itu saya jamin 100% tidak akan mendapatkan masalah, gitu ya. Jadi teman-teman kalau melakukan usul tidak perlu Forkom juga. Forkom juga bisa tempat usul, tetapi ada saluran yang sudah dibuatkan teman-teman. Saya menjamin tidak ada intimidasi. Kita sudah komitmen soalnya bahwa yang namanya kritik, bahwa yang namanya saran itu pasti tujuannya satu, yaitu memperbaiki kita semua. Tidak ada di antara kita semua itu mengkritik malah justru menjatuhkan, itu tidak mungkin. Nah, yang tidak saya sepakati adalah menggunakan jalur di luar seperti Instagram yang tidak capable, Instagram yang di luar UM, Instagram yang memang bukan miliknya tab official ya. Jadi mohon teman-teman kesadarannya, tidak usah lewat Forkom menunggu Forkom tahun depan atau semester depan. Kalau ada unek-unek apapun segera kirimkan melalui saluran yang sudah kami buat. Nanti kalau belum, nanti biar disosialisasikan. Tidak ada masalah, saya jamin tidak ada intimidasi, termasuk koreksi terhadap kami ya. Koreksi kami boleh dikoreksi. Tapi lewatnya jalur resmi itu koreksi. Nanti yang menyampaikan bukan rekan-rekan, nanti akan kita mediasi. Jadi misalkan unek-unek tentang pengajaran, pembelajaran, fasilitas kayak ini tadi itu bagus sekali. Bagus, dan saya senang sekali itu karena itu konsepnya konstruktif. Saya lihat konstruktif semua. Nah, saya berharap nanti ada jalur lain untuk bisa langsung saya mengetahui yang aslinya, nggak usah ditutup-tutupi. Monggo, ini ada nih, saya jamin kerahasiaannya. Yang kedua, memang saya sudah komitmen kalau memang rekan-rekan masih tidak percaya, boleh saya dikritik dengan Pak Eka, saya sudah komitmen. Kritik rekan-rekan akan kami tanggapi sesuai kemampuan kebijakan yang ada di kami. Jangan khawatir, nggak apa-apa. Rekan-rekan langsung ke WA saya. Kalau memang di situ Anda di jalur yang sudah kami berikan ada masalah, langsung ke WA saya. Nggak ada intimidasi dari saya, dan saya sudah menyikapi dengan Pak Eka itu sebagai wujud masukan dari rekan-rekan yang ala mahasiswa. Demikian teman-teman. Jadi sekali lagi ini akan kita tindak lanjuti, ini sudah bagus ini, dan saya akan meminta, tadi ada yang meminta video yang banyak, nanti dosen-dosen akan kami minta untuk syuting, membuat tutorial dan sebagainya. Saya akan sampaikan ke dosen-dosen, ini saksinya ada Bu Ike nanti. Kemudian dosen akan kami video, karena tadi permintaan video kayaknya tinggi, tapi nggak tahu telekonferensinya kok tinggi juga, apa mahasiswa nggak apa-apa tuh itu, telekonferensi apa nggak nangis itu, pulsanya nggak nangis itu. Saya kok lah, kalau YouTube kan bisa dikecilkan ya anunya itu resolusi atau apanya melalui YouTube Go itu kan bisa lah. Kalau telekonferensi itu nanti agak lumayan juga itu. Nah kayak begini ini kan mahal, ini mahal. Ya kalau kami nggak mahal, kami sudah bekerja ya. Dan ini sudah di kampus, jadi ya tidak mahal. Tapi kalau jenengan pasti mahal ini, mahal. Jadi akan saya pertimbangkan untuk permintaan telekonferensi rekan-rekan. Saya juga paham itu ya, paham. Jadi ini telekonferensi walaupun permintaannya tinggi, tetapi saya akan mempertimbangkan karena itu berbiaya tinggi rekan-rekan. Walaupun enak, tapi itu berbiaya tinggi bagi teman-teman yang tidak memiliki wifi, yang hanya mengandalkan pulsa itu. Waduh, itu bisa per bulannya bisa lumayan tuh, apalagi pakai Zoom itu. Jadi kayak Meet, yang paling murah memang Meet.
Baik, itu mungkin kalau ada tanya jawab, mungkin ada permasalahan, monggo. Itu tadi semua apa yang sudah unek-unek yang rekan-rekan semua saya tampung, dan saya tetap berusaha karena memang ya kita hanya mampu berusaha itu ya, memfasilitasi rekan-rekan. Ini disaksikan teman-teman juga Bu Ike, ini kan videonya juga direkam dan sebagainya, itu sebagai wujud komitmen saya. Monggo rekan-rekan, saya kembalikan lagi ke siapa ini? Mas Dihan apa? Mas siapa ini? Yang ya moderator lah. Mas Akbar ya, Mas Akbar. Iya, Mas Pak. Akbar, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi terima kasih Pak Wabarakatuh. atas ini. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada mahasiswa jika ingin bertanya dimulai dari angkatan 16. Silahkan. Dari angkatan 16. Mungkin ada yang bertanya. Baik, kalau nggak ada saya skip dulu. Langsung ganti ke angkatan 17. Silakan untuk angkatan 17. Di chatting Mas, ada yang tanya. Saya jawab yang di chatting, nggih. Nggih, langsung saja. Ini ada pertanyaan bagus ini. Mohon maaf, Mas Akbar, mohon maaf. Izin bertanya terkait untuk KPL angkatan 2017, beberapa tempat sedang tidak menerima KPL. Apakah ada kebijakan khusus dari jurusan terkait hal ini atau kami masih menunggu tahun depan? Nah, tidak usah. Jurusan TEP juga membuka KPL. Enak toh? Juga bisa nanti mahasiswa boleh KPL di jurusan atau di tempat AP boleh, di PAUD juga menerima, itu ya, PGSD juga menerima, itu ya. Tenang saja. Jadi tidak harus ke perusahaan atau ke tempat itu. Monggo. Ini kebijakan TEP memperbolehkan, dipermudah, semuanya dipermudah. Jadi tidak ada masalah, mau dulan ke LP3 boleh, di sana juga boleh Humas ini meminta, Humas meminta itu 2M, banyak teman-teman mengenai masalah ini. Nah, ini ada beberapa yang fasilitas dari apa ini? Maksudnya angka jumlah responden atau persentase ini dari Pak Ance juga, dan ini berhenti total sejak ada COVID karena tidak ada rekanan yang bisa untuk mendandani fakultas termasuk TEP, tidak bisa karena untuk semuanya dilibatkan semua karena memang kondisinya harus disterilisasi memang ini, tapi sudah bagus ini. Nah, gitu. Monggo yang ingin ini tentang yang saya ulang lagi, semua kegiatan pembelajaran dan terkait dengan KKN, dengan KPL, UM beserta TEP ini mempermudah. Nah, gitu ya, jangan panik. Yang angkatan 17 jangan panik. Boleh. Kalau misalkan Pak saya mau KPL bersama teman-teman karena sakgrup itu, misalkan sakgrup itu ya, sakgrup Bis Bagong misalnya ya, itu kan di Blitar, teman-teman Blitar ngumpul, terus di sana KPL-nya ada di tempat Blitar tapi ngumpul juga boleh. Jadi KPL pulang kampung gitu tapi sakgrup. Tapi kalau memang nggak ada, silakan, dan boleh secara online, tidak harus onsite. Jadi tidak harus jenengan itu ngendon di PAUD, di LP3, di Humas, nggak perlu, dari rumah saja. Jadi setor tugas di sana untuk membuat apa gitu nggih. Jadi semua dipermudah, tenang saja rekan-rekan, nggak usah khawatir. Yang penting pembelajarannya asik kok. Selama COVID kita mengurangi angka stresnya itu, karena stres justru akan menurunkan imunitas. Jadi mohon, ini kita berusaha
mengusulkan agar PKL tidak ada masalah. Untuk UKT sama, UKT jangan kemudian mau tanya ini, mungkin ada beberapa untuk penurunan UKT dipersilahkan, tapi syaratnya mengajukan itu. Karena walaupun bagaimana ya harus ada bukti-bukti yang dihadirkan. Jadi UKT juga demikian. Yang tinggal skripsi itu free, ya, free, nggak usah bayar. Itu sudah ada ketentuannya itu. Yang tinggal skripsi saja loh, nggak ada kuliahnya loh ya. Yang nggak ada kuliahnya teman-teman, pokoknya dipermudah semua teman-teman, dipermudah. Monggo yang kesulitan lain perkuliahan mengenai skripsi, judul-judul skripsi juga dipermudah, semuanya dipermudah. Monggo rekan-rekan, silakan. Baik, terima kasih Pak Henry. Saya kembali lagi ke Mas Yuda, apakah sudah puas dengan jawaban Pak Henry? Oh, ini masih ada yang bertanya Pak Mas Yuda. Saya bacakan ya Pak. Apakah nanti edaran resmi terkait itu Pak? Termasuk prosedural untuk mengalihkan KPL kami ini. Terima kasih. Monggo Pak. Oh, jelas ada, tenang, jangan khawatir. Jadi gini, keputusan itu pihak LP3 yang apa itu KPL ya, itu LP3. Jadi sudah sosialisasinya sudah mantap itu. Kemungkinan akan diadakan sosialisasi setelah KKN. Jadi nanti setelah KKN ini turun, balik ke kandang maksudnya, itu akan ada sosialisasi. Nah, itu tenang saja. Dan itu resmi. Nggak berani saya kalau nggak resmi, wah, situ dipendeli orang banyak. Jadi resmi, tenang saja. Selesai. Jadi KKN itu ditarik dari peredarannya itu tanggal 7 Juli. Jadi setelah itu kemungkinan sehari atau 3 hari setelah itu langsung sosialisasi KPL. Ngatan rekan-rekan. Jadi saya ulangi, untuk angkatan 17 apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Baik, silakan Mas Yuda pertanyaannya. Untuk Mas Yuda, apakah pertanyaannya bisa dibacakan? Silakan Mas Ade. Baik, untuk pertanyaan apakah bisa dibacakan saja? Oh, tulis saja. Baik. Baik. Terima kasih Pak Henry. Pertanyaannya saya bacakan Pak, dari Mas Yuda.
apakah ada forum untuk yang kedua lagi seperti ini, mengingat peserta yang ikut forum hanya sebagian kecil dan didominasi oleh HMJ? Karena mungkin dari pertanyaan saya belum mewakili dari terima kasih Mas Yuda. Selanjutnya saya persilakan Pak Henry untuk menjawabnya. Baik, secara umum saya mengatakan wong forum ini mau dibuka kapanpun sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah kan hanya jadwal ya, jadwal saya itu hanya benturan saja. Mau dibuka sebulan sekali ya nggak apa-apa, wes. Teman-teman HMJ silahkan, mau dibuka sebulan sekali nggak apa. Tapi yang penting jadwalnya koordinasi nggih. Nah, misalkan saya harus, tapi itu lebih baik memang begini, gitu ya. Daripada dipendem nanti malah lewat saluran yang tidak jelas, gitu ya. Nanti, jadi saya begini prinsip dari kegiatan ini sebenarnya ini bukan satu-satunya seperti ini. HMJ lah, HMJ yang berperan memediasi kami ini kan semua kan pasti punya jadwal kok. Nah itu saya dimediasi, waktunya tepat klik, mau 1 bulan sekali monggo, itu tidak ada masalah. Siap Mas Akbar, siap. Saya sebagai kajur siap. Monggo. Baik, apakah dari pihak HMJ ada feedback? Mungkin dari Mas Tobibi atau Ketua Pelaksana Mas Faiz terkait pertanyaan Mas Yuda. Ya, saya mungkin hanya ingin menambahkan sedikit saja untuk pertanyaan Mas Yuda terkait pertanyaan yang belum terwakili dari banyak mahasiswa TEP. Jadi kami dari HMJ sudah menyediakan suatu forum lewat Google Form mengenai aspirasi dari teman-teman dari mahasiswa TEP. Jadi kurang lebih semua aspirasi bisa ditampungkan di situ. Untuk selanjutnya kita saring lagi gitu, Mas. Jadi sebelum kita bikin forum seperti ini, kita sudah menyaring semua aspirasinya lewat Google Form yang tadi, dan Google Form itu sudah diinformasikan jauh-jauh hari sebelum forum ini dibuat gitu, Mas. Jadi untuk menanggulangi adanya aspirasi yang tidak tersaring, kita bikin wadah lewat Google Form yang tadi, Mas. Berhubung sekarang kan sedang musim pandemi, jadi semuanya serba online gitu, Mas. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Yuda. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faiz atas feedbacknya. Silakan untuk Mas Ade jika ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu Mas Ade mengetik pertanyaannya, mungkin ada feedback lain dari Ketua HMJ sendiri, Mas Tobibi. Mungkin dari Wakil Ketua HMJ sendiri, Mas Rizky Saputra, menanggapi feedback ini sambil menunggu Mas Ade mengetik pertanyaannya. Saya persilakan. Baik, rekan-rekan, begini. Ini kan kayaknya masih malu-malu ini. Nah, ini eranya sudah berganti, rekan-rekan. Komunikasi kita eranya itu terbuka. Jadi era terbuka ini mari kita gunakan. Jadi jangan sampai takut. Kalau mau nanti misalkan ya datang ke sini pun saya layani, misalkan Pak ini saya malu betul, takut dan lain sebagainya. Terus
aspirasi disampaikan, saya ingin ketemu Bapak, monggo. Tapi protokol COVID tetap. Ya, jadi ini ajang ini bagus sekali. Kalau bisa HMJ memang saya support itu kegiatan yang kayak gini. Tapi apa boleh buat ya? Karena jadwal itu kan bukan saya yang bikin ya. Karena jadwal itu kan saya juga termasuk dalam sistemnya UM. Jadi jadwal itu jadi masalah ya. Tapi gini, teman-teman lebih baik diungkapkan. Kalaupun itu pribadi saya tidak apa-apa, langsung ke chat pribadi saya. Memang agak lambat sih karena saya 147 grup aktif ya. Tapi kalau memang mau dititipkan itu saya mempercayakan teman-teman ke siapa saja yang mau dititipi, termasuk ketua HMJ, termasuk sekretarisnya atau siapapun yang nanti mau dititipi, misalkan takut untuk ketemu saya karena ini menyangkut masalah pribadi dengan saya, itu nggak apa-apa. Jadi jangan malu ya mengungkapkannya karena ini demi kebaikan loh ya. Kalau nanti jenengan tidak mengungkapkan, malah justru nanti menjadi masalah sendiri gitu. Masalahnya yaitu kegagalan sebagai kami, sebagai penyelenggara dengan Anda itu berkomunikasi. Jadi saya siap, pokoknya saya siap, dan kegiatan ini saya mengikuti teman-teman saja, aspirasinya bagaimana, terus nanti perbaikannya arahnya bagaimana, kita akan pelan-pelan akan berusaha sekuat-kuatnya itu ya. Tapi memang ada rule-nya, ada aturan main. Tapi itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Nah, untuk berikutnya ini saya wakilkan ke Pak Eka. Mohon maaf karena waktunya saya sudah ngatur tadi sama Mas di HMJ itu karena jam 10 saya harus bertemu bersama-sama untuk masalah si Pejar ini mau diteruskan kayak apa gitu ya. Jadi mohon maaf ini karena juga menyangkut si Pejar. Jadi Pimpronya itu Bu Erlina, Bu Ika, itu Pimpronya saya kebetulan anak buah pada waktu rapat ini. Jadi si Pejar ini harus sebagai landasan utamanya pembelajaran. Ya memang nggak bisa ditolak karena teman-teman kan juga pada protes ya bahwa banyak menggunakan telekonferensi menghabiskan banyak pulsa. Nah itu saya juga harus bertemu dengan tim-tim di universitas mengusulkan hal tersebut. Demikian dari saya mohon maaf sekali lagi dan saya meyakinkan kepada teman-teman tidak perlu lagi teman-teman membuat surat izin yang berdele-dele. Artinya kalau mau mengadakan rembukan kayak begini, mau per bulan, per minggu boleh, asalkan jadwalnya disesuaikan gitu. Artinya sama-sama bisa gitu loh, kan enak. Terus itu tadi ada usulan bagus itu. Mungkin di broadcast mungkin 1 bulan mungkin Mas, 1 bulan sekali itu ya di broadcast, kemudian kita akan melakukan pertemuan secara rutin karena memang ya hanya dengan jalan ini kayaknya kalau COVID. Nah kalau memang pertemuannya dirasa mahal ya bolehlah memakai cara lain gitu ya. Mohon yang mungkin HMJ berinovasi ada cara lain kah? Mungkin selain ini mungkin, tapi kalau memang ini bagus ini langsung ketemuan. Demikian saya tak pamit nggih Mas Akbar ngapunten. Mohon maaf nanti Pak Eka yang meneruskan. Ada Pak Eka yang meneruskan. Pak Eka bersedia. Saya tak ada kegiatan si Pejar. Ngaten saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah ke depan saya akan berusaha dengan seluruh jajaran TAP akan berusaha melayani sebaik-baiknya. Terima kasih dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.